Kita semua tuh hidup dikelilingi cerita, apalagi kalau ngomongin politik. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, gimana caranya cerita-cerita itu diam-diam membentuk apa yang kita percayai? Hari ini, kita akan coba bongkar para pembujuk tak terlihat ini dan melihat gimana narasi ngebentuk realitas kita seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Oke, kita mulai dari yang simpel dulu ya. Coba bayangin Anda lagi di supermarket, mau beli yogurt beku, terus di depan Anda ada dua pilihan ini. Yang satu tulisannya 20% lemak, satunya lagi 80% bebas lemak. Tanpa mikir panjang, kebanyakan dari kita pasti langsung nunjuk salah satu kan? Mungkin yang 80% bebas lemak kedengarannya jauh lebih sehat gitu. Nah, tapi disinilah triknya. Dan trik inilah inti dari pembahasan kita. Ya, benar banget. Keduanya itu yogurt yang sama persis. 20% lemak itu ya sama aja dengan 80% bebas lemak. Yang beda cuma satu, cara informasinya disajikan. Atau kita bisa sebut bingkainya. Dan teknik sesimpel ini, ngebungkus informasi buat mempengaruhi pilihan kita adalah salah satu senjata paling ampuh dalam komunikasi politik. Oke, sekarang kita tarik konsep simpel tadi ke dunia yang lebih rumit, politik. Karena pada dasarnya, politik itu bukan cuma soal debat kebijakan loh, tapi lebih dalam lagi, ini soal perebutan makna di balik semua kebijakan itu. Nah, ini dia intinya. Di panggung politik, di mana fakta bisa terasa jelimet dan membingungkan, yang menang itu seringkali bukan yang datanya paling akurat, tapi yang ceritanya paling ngena di hati. Cerita yang paling berhasil mendefinisikan realitas versi mereka untuk kita. Ini ngebawa kita langsung ke mesinnya, ke mekanismenya. Sebuah konsep dari teori komunikasi yang namanya framing atau pembingkaian. Tapi tunggu dulu, penting banget nih dicatat. Framing itu bukan bohong ya. Ini lebih ke seni memilih. Kayak seorang fotografer yang milih sudut pandang mana yang mau diambil, komunikator politik juga milih aspek mana dari sebuah isu yang mau mereka tonjolkan buat ngebentuk cara kita mikir. Dan kutipan dari Robert Entman ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Tujuannya, yaitu nentuin masalahnya buat kita, nunjuk siapa biang keroknya, ngasih label benar atau salah, dan akhirnya ngegiring kita ke solusi yang mereka mau. Semua itu cuma dengan menyorot detail-detail tertentu. Dan ternyata ada polanya loh, bingkai politik yang jitu itu sadar atau enggak biasanya ngikutin 4 langkah ini. Pertama, mereka mendefinisikan masalahnya. Terus, mereka nawarin interpretasi penyebabnya, siapa nih yang salah. Abis itu ada evaluasi moral, ini tuh bener atau salah sih? Dan terakhir mereka ngasih rekomendasi, solusinya harus gini. Oke, bingkainya udah dapet nih. Sekarang kita lihat gimana bingkai tadi diracik jadi satu cerita utuh. Anda mungkin bakal kaget karena di balik ruwetnya politik, resep ceritanya itu ya gitu-gitu aja, bisa ditebak. Nah, para ahli nyebutnya Narrative Policy Framework atau NPF. Anggap aja NPF ini kayak kunci Inggris buat ngebongkar mesin cerita politik, jadi kita bisa lihat komponen-komponen dasarnya. Di pusat cerita politik yang ngena, pasti ada karakter-karakter ini. Tujuannya buat mainin emosi kita. Dan perannya hampir selalu cuma 3 ini, si pahlawan, si penjahat, dan si korban. Pertama, jelas harus ada si pahlawan. Ini bisa aja seorang politisi, sebuah kebijakan baru, atau bahkan sebuah ide yang ditawarin sebagai jalan keluar dari semua masalah. Tapi, pahlawan nggak lengkap tanpa penjahat. Ini adalah pihak yang jadi kambing hitam, bisa lawan politik, sistem yang dianggap busuk, atau ancaman dari luar, pokoknya yang harus dilawan. Dan yang terakhir, yang paling jago bikin kita simpati, ya si korban. Merekalah yang menderita gara-gara si penjahat dan butuh diselamatkan sama si pahlawan. Kehadiran mereka ini yang bikin ceritanya terasa penting dan mendesak. Terus, ngapain sih kita repot-repot ngebongkar resep ini? Karena di politik, cerita itu bukan sekedar penghibur. Cerita itu senjata. Senjata yang dipakai secara strategis buat menangin pertarungan. Ada satu kutipan keren dari ilmu politik yang bilang, pihak yang kalahlah yang meminta bantuan dari luar. Artinya apa? Gini, kalau Anda ngerasa bakal kalah debat, cara terbaiknya adalah ajak orang lain masuk ke arena. Ubah ceritanya biar lebih banyak yang mihak ke Anda. Dan disinilah kita lihat ada 2 strategi yang benar-benar berlawanan. Pihak yang ngerasa kalah bakal teriak-teriak, bikin isunya jadi masalah semua orang, masalah nasional. Sebaliknya,
Pihak yang ngerasa udah di atas angin bakal berusaha bikin isunya kelihatan kecil, teknis, dan nggak penting buat publik. Dan inilah goalnya. Namanya transportasi naratif. Pernah kan saking asiknya nonton film atau baca buku, kita sampai lupa waktu, lupa tempat? Nah, itulah yang mau dicapai cerita politik. Mereka mau bikin kita masuk ke dalam cerita mereka, sampai kita lupa buat berpikir kritis dan nerima aja pesan mereka. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang paling mendasar. Kalau cerita punya kekuatan sebesar ini, lantas siapa dong yang benar-benar megang kekuasaan di masyarakat kita? Seorang filsuf, Michel Foucault, punya jawaban yang bikin mikir. Menurut dia, kekuasaan sejati itu bukan kayak pedang atau mahkota yang bisa dipegang. Kekuasaan itu ada di dalam cerita, bahasa, dan kebenaran yang kita semua terima begitu saja. Gampangnya gini deh, kekuasaan paling tinggi itu bukan dipegang sama yang punya tentara paling banyak, tapi sama yang ceritanya dianggap paling masuk akal atau sudah seharusnya begitu oleh masyarakat. Mereka bisa ngatur permainan tanpa perlu maksa. Jadi, ini dia bekal buat Anda. Lain kali Anda dengar cerita politik, entah dari pidato, berita, atau postingan media sosial, coba deh berhenti sejenak. Terus tanya ke diri sendiri, siapa ya yang untung kalau saya percaya cerita ini? Dengan nanya gitu aja, Anda udah selangkah lebih maju. Anda bukan lagi penonton pasif, tapi jadi analis yang kritis. Dan itu langkah pertama buat nggak lagi dikendalikan sama cerita-cerita itu.